Shalom, selamat pagi anak kami sekalian. Salam sehat, semangat ya. Mari kita memulai pelajaran kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik di sorga, terima kasih Tuhan. Karena berkat-Mu kami masih bisa mengikuti pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak kami semuanya mengikuti pelajaran ini dengan semangat. Dan pelajaran kami ini menambah iman kepada kami dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah doa kami Bapa, dari awal sampai akhir pelajaran kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita pada pagi hari ini anak-anak kami yaitu gereja bersaksi dan melayani di dunia. Kita akan lihat pelayanan itu merupakan tugas dan tanggung jawab gereja. Materi kita ini kita bagi pelayanan dan bersaksi. Pagi ini kita belajar tentang pelayanan dan minggu berikutnya kita akan belajar tentang bersaksi. Kita mengenal berbagai contoh pelayanan gereja pada materi buku kita. Kamu bisa ikuti nanti dan kamu bahas kembali dalam meringkas dan kamu akan mengetahui apa-apa saja menjadi pelayanan gereja. Ibu mau terangkan di sini kita mengenal berbagai contoh pelayanan gereja yang ada di Indonesia. Begitu juga di dunia. Yang pertama, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB pernah melayani 1.150 orang korban banjir di Jakarta dan di Kampung Melayu. Gereja ambil bagian di sana untuk membantu mereka. Dan yang kedua, Gereja Kristen Indonesia pernah melayani korban tsunami Aceh 26 Desember 2004, di mana banyak sekali korban di sana. GKI ambil bagian untuk melayani orang-orang yang ada di Aceh. Yang ketiga, Sinode Gereja Kristen Papua mengadakan pendidikan seksual kepada orang-orang Papua, karena orang-orang Papua ini, kaum laki-lakinya sering sekali melakukan kejahatan dalam bidang seksual. Dan kaum laki-laki sering sekali untuk mendatangi tempat-tempat pelacuran. Oleh karena itu, di sana Sinode Gereja Kristen mengadakan pelayanan kepada mereka dan mengadakan pendidikan supaya mereka bisa berhenti dari perbuatan kejahatan itu. Dan yang keempat kita lihat, gereja-gereja relawan aktif membantu tsunami di Mentawai pada tahun 2010. Inilah pelayanan gereja dan secara dunia menyerukan bagaimana kaum perempuan harus dibantu dari serangan HIV dan AIDS. Inilah pelayanan gereja yang pernah dilakukan dalam menjalankan perintah Tuhan. Selanjutnya anak-anak kami, pada buku kita, apakah tugas gereja itu selanjutnya? Tadi dalam pelayanan, sekarang bagian kedua yaitu tugas gereja di dunia ini adalah memuridkan. Ini bahan daripada pemuridan ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini merupakan amanat agung Yesus Kristus bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang Kristen. Apa isinya? Ya, kita lihat, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Serta ajarkanlah mereka apa yang telah kuperintahkan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan pada Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, dikatakan bila Roh Kudus turun, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan ke seluruh dunia. Ini merupakan amanat agung Yesus Kristus untuk memuridkan atau menjadikan orang-orang Kristen ini menjadi murid Kristus. Ini perintah dan harus kita jalankan. Namun kita lihat dalam pemuridan ini atau dalam pelayanan firman Tuhan ini tidak gampang. Banyak orang-orang yang gagal dalam pelayanan tersebut. Kita lihat di sini, satu, Franciscus Caverius di Maluku. Dia mengajarkan tentang
ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Kristen, tetapi tidak jalan. Mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Fransiskus Xaverius tersebut. Ada kira-kira 8 uskup bekerja di sana, tetapi gagal semua. Hanya 4 orang uskup yang bisa memberitakan Injil di sana, baru mulailah mereka tertarik akan tentang firman Tuhan Allah dalam pekabaran Injil tersebut. Selanjutnya kita lihat di India. Masalahnya adalah kaum Dalit yang tidak mempunyai kasta. Berabad-abad mereka menderita sekali karena mereka tidak diperhitungkan oleh orang-orang India dan sangat sengsara. Apa kata Mahatma Gandhi tentang mereka? Mereka dikatakan adalah kaum Harijah atau disebut anak-anak Tuhan. Mereka masuk ke dalam Kristen, tetapi tetap didiskriminasikan. Mereka tidak diterima. Tetapi akhirnya kita lihat, karena terus berjuang dalam pekabaran Injil, akhirnya mereka diterima, mereka menerima, dan mereka mendapat berkat dari kasih Tuhan. Dan pada saat itu, setelah mereka masuk Kristen di India, mulai dihilangkan tentang kasta. Selanjutnya anak-anak kami, kita lihat di Indonesia. Gereja bertugas untuk di Indonesia kita lihat gereja bertugas untuk memperjuangkan hak asasi manusia, terutama di Papua, karena mereka sangat tertinggal, sehingga gereja berusaha untuk memberikan pelayanan kepada mereka dan memuridkan atau menjadikan mereka menjadi orang Kristen yang sejati, dan pelayanan itu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, inilah materi kita mengenai pelayanan yang dilakukan gereja, dan lebih luasnya kamu nanti dalam meringkas bab 4, kamu akan ringkaskan dalam buku catatan kamu lebih detail. Selanjutnya anak kami, sebagai tugas kita, yaitu yang pertama, tuliskan kegiatan yang pernah dilakukan oleh gerejamu dan keluargamu dalam pelayanan untuk Tuhan. Yang kedua, tuliskan isi Matius 28 ayat 19 sampai 20 sebagai ayat pemuritan, dan ini harus dihafalkan. Nah, inilah materi kita pada pagi ini. Semoga anak-anak kami bisa mengikutinya, dan masih banyak waktu kita, kamu ringkaskan buku pegangan kamu ke dalam buku catatan kamu. Dan kiranya semangat. Salam sehat dari Ibu. Sekian dan terima kasih.